ya, bahwa seseorang itu pasti akan terwarnai, pasti akan terpengaruhi oleh sahabat dekatnya, cepat atau lambat. Makanya ada istilah ya, su'ul khuluq yu'di, bahwa akhlak yang buruk itu menular. Kebiasaan yang buruk itu dapat menular. Bukan cuma virus penyakit yang menular, tapi tradisi, perangai, tingkah laku, sikap yang buruk itu dapat menular kepada orang yang ada di sekitarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى ما تعاقب الليل والنهار وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat fardu maghrib yang mudah-mudahan setiap kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla masih memperkenankan kita untuk bisa merasakan nikmatnya ruku', untuk dapat merasakan nikmatnya sujud, meletakkan sesuatu yang paling berharga pada tubuh kita, yakni kepala kita, di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk dan tanda bahwa kita adalah hambanya yang senantiasa tunduk atas setiap perintah dan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat hidup benar-benar dapat kita manfaatkan, kita isi dengan sesuatu yang amal yang baik, kita isi dengan sesuatu yang akan mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan hendaknya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan banyak kita bersalawat, banyak kita bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita kelak diperakui sebagai umat beliau, yang mudah-mudahan kita semua hendaknya tanpa terkecuali kelak diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sidang jamaah fardu maghrib yang mudah-mudahan semua kita dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini, ba'da maghrib menjelang isya ini, kembali kita akan melanjutkan, meneruskan kajian kita, yaitu seputar hadis-hadis qudsi, yang kita rujuk langsung kepada kitab yang kami susun, yaitu Al-Lataif Ar-Ruhiyah fi syarhi ahadits al-qudsiyah. InsyaAllah pada pertemuan malam ini kita akan mengangkat satu tema dari hadis qudsi ini, yang judulnya adalah keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang yang duduk
yang berteman ya dengan orang-orang yang saleh. Tema kita pada malam hari ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang memilih orang saleh sebagai temannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita akan kaji malam hari ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang luar biasa, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Suatu ketika Abu Hurairah berkata, qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah berkata, dan perkataan beliau itu bunyinya adalah, suatu ketika bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat. Apa tugasnya? Yatufuna fit turuqi ya. Allah memiliki malaikat-malaikat yang kerjanya, tugasnya adalah berkeliling di jalan-jalan ya. Yatufuna fit turuqi. Jadi ada sekelompok malaikat yang Allah beri tugas, yaitu berkeliling-keliling di jalan-jalan. Apa yang dikerjakan oleh malaikat tersebut? Kata baginda alaihi salatu wassalam, yaltamisuna ahla dzikri. Malaikat tersebut berkeliling di jalan-jalan, tugasnya yaitu untuk mencari sekiranya ada majlis-majlis zikir ya. Sekiranya ada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Seandainya malaikat ini ketika berkeliling di jalan-jalan, lalu kemudian malaikat ini berjumpa dengan sekelompok manusia yang mengingat asma Allah Subhanahu wa taala, yang lisannya berzikir, menyebut membesarkan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang dia akan lakukan? Ya. Tanadau. Ya, sekelompok malaikat yang tadi tugasnya berkeliling di jalan-jalan, ketika berjumpa ada orang yang zikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Tanadau ya. Di antara sama malaikat tersebut tanadau, mereka saling menyeru, mereka saling memanggil satu di antara yang lain. Apa yang mereka akan seru? Halummu ila hajatikum. Kira-kira ya, malaikat yang saling berkeliling tadi di jalan-jalan mencari majalis zikir, majelis-majelis zikir, ketika malaikat tersebut jumpa dengan sekelompok manusia yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memanggil malaikat yang lainnya. Apa katanya? Halummu ila hajatikum. Wahai sekalian malaikat ya, halummu, kemarilah kalian, berkumpullah ila hajatikum. Di sini aku menemukan ada majelis zikir. Ada sekelompok manusia yang mengagungkan firman Allah, yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halummu ila hajatikum. Wahai sekalian malaikat, datanglah ke tempatku. Di sini ada sekelompok manusia yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila as-sama'id dunya. Lalu kemudian ya, sekelompok malaikat tersebut kemudian ya, datang seraya menaungi sekelompok manusia yang berzikir tadi dengan sayap-sayap mereka sehingga memenuhi langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah pun berfirman, qala Allah Subhanahu wa taala,
Fayas'aluhum rabbuhum, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang menemukan sekelompok manusia yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu minhum, padahal Allah bertanya, Allah lebih tahu tentang apa yang dilakukan oleh sekelompok manusia tersebut, ya. Apa kata Allah? Ma yaqulu ibadi, apa yang sedang dilisankan, diucapkan, dikatakan oleh sekelompok hambaku tersebut. Ma yaqulu ibadi, apa yang disebutkan oleh hamba-hambaku tersebut. Lalu malaikat tadi pun berkata, qalu, malaikat pun menjawab, yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka wa yumajjidunaka. Lalu malaikat tersebut ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, apa yang dilakukan oleh sekelompok manusia tadi? Maka malaikat pun berkata, ya Allah, yusabbihunaka, lisan mereka memujimu ya Allah, mensucikanmu ya Allah, tasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa yukabbirunaka, mereka mengucapkan, mengagungkanmu ya Allah, lisan mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yukabbirunaka, mereka mengagungkanmu ya Allah. Wa yahmadunaka, mereka juga memujimu ya Allah, mereka mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa yumajjidunaka, wa yumajjidunaka, dan mereka, ya, memujimu dengan banyak ya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar jawaban malaikat ini lantas, ya, Allah bertanya kembali, qal hal ra'auni, kata Allah kepada malaikat yang menjawab tadi, apakah mereka yang tadi berzikir mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, hal ra'auni, apakah mereka melihatku, kata Allah, ya. Fayaquluna la wallahi ma ra'auka. Lalu malaikat pun menjawab, tidak ya Allah, demi Allah, sungguh mereka tak mampu melihatmu ya Allah. Lalu Allah bertanya kembali, kaifa law ra'auni, lalu bagaimana mereka seandainya mereka dapat menatapku, dapat melihatku? Maka malaikat pun menjawab, yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Ya, jadi Allah bertanya kepada sekelompok malaikat tersebut, wahai malaikat, apakah orang-orang hamba-hambaku yang tadi berzikir mengagungkan asmaku, apakah mereka menatapku, melihatku? Malaikat pun berkata, la wallahi, demi Allah mereka tidak melihatmu ya Allah. Lalu Allah bertanya, lalu bagaimana gerangan seandainya mereka dapat melihatku dengan matanya? Maka malaikat pun menjawab, ya Allah, seandainya mereka dapat melihatmu ya Allah, maka barang tentu, maka pasti mereka akan lebih banyak lagi ibadahnya, lebih gigih lagi ibadahnya, ya, lebih banyak lagi pujiannya, sanjungannya, ya, takbirnya, tasbihnya, tahmidnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian Allah bertanya lagi kepada kelompok tadi, kepada sekelompok malaikat tadi, fama yas'aluni, wahai malaikat, ya, apa yang diminta, apa yang didoakan oleh sekelompok hamba-hamba yang tadi mengingatku, berzikir mengingatku, kata Allah. Apa yang mereka minta? Apa isi doa mereka? Fama yas'aluni. Qala, lantas malaikat itu pun menjawab, yas'alunakal jannah. Ya Allah, dalam doanya mereka meminta agar dimasukkan ke dalam syurgamu ya Allah. Yas'alunakal jannah. Lalu Allah bertanya kembali, ya, wa hal ra'auha, apakah mereka ketika meminta syurga tadi, pernahkah mereka melihat syurga tersebut? Qal
Yaquluna la wallahi. Malaikat pun menjawab, demi Allah, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat syurgamu ya Allah. Allah bertanya kembali, kaifa law annahum ra'auha. Bagaimana kira-kira seandainya mereka itu pernah melihat keindahan syurgaku, kata Allah. Lantas malaikat tadi pun menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsa. Seandainya mereka itu ya Allah dapat menatap melihat keindahan syurgamu ya Allah, ya, maka kanu ashadda 'alaiha hirsa, barang tentu sudah pasti mereka akan sangat lebih meminta lagi kepada syurgamu ya Allah. Mereka pasti akan lebih banyak bermunajat lagi agar dimasukkan ke dalam syurgamu ya Allah. Lantas Allah bertanya kembali, ya, famimma yata'awwazun. Kalau tadi hamba tersebut minta diberikan syurga, lalu kira-kira apa permohonan mereka agar aku jauhkan dari mereka sesuatu yang mereka tidak inginkan? Yaquluna minan nar. Lalu malaikat tadi pun menjawab, ya Allah, dalam doanya mereka minta ya Allah agar dijauhkan dari neraka-Mu ya Allah, agar tidak dimasukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya. Lalu Allah bertanya kembali, fahal ra'auha. Apakah sekelompok hambaku tadi yang minta, yang berdoa agar dijauhkan dari neraka, pernahkah mereka melihat bagaimana isi nerakaku? Lalu malaikat pun kembali menjawab, la wallahi ma ra'auha ya Allah. Sungguh mereka minta agar dijauhkan dari neraka-Mu, padahal mereka belum pernah melihat neraka-Mu ya Allah. Fakaifa law ra'auha. Allah bertanya kembali, lalu bagaimana seandainya mereka pernah melihat betapa pedihnya, betapa mengerikannya neraka-Ku? Ya. Maka malaikat pun menjawab, law ra'auha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafah. Kalaulah seandainya mereka itu dapat melihat dengan langsung bagaimana neraka-Mu ya Allah, bagaimana begitu mengerikan siksa-Mu ya Allah, ya, maka pasti mereka akan berlari jauh, ya, mereka pasti semakin takut kepada neraka-Mu ya Allah. Maka lantas Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, fayaqul, ya, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Maka Allah berkata kepada malaikatnya, saksikanlah, kata Allah, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampunkan dosa sekelompok manusia yang tadi duduk berzikir mengingat asma-Ku. Kata Allah, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah ampunkan dosa-dosa mereka yang berzikir mengingat-Ku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir hadis, nah ini yang sangat menarik, ya. Ya. Lalu berkatalah, ya, malaikat, ya, ada salah satu malaikat yang berkata, apa kata malaikat tersebut? Ya Allah, fihim fulanun laisa minhum, ya. Jadi malaikat pun berkata kepada Allah, ya Allah, ada satu orang hamba-Mu yang mereka tidak termasuk dalam majlis zikir-Mu ya Allah, ya. Innama ja'a li hajatin, cuma saja ketika ada sekelompok hamba-Mu tadi berzikir membesarkan asma-Mu, ada seorang laki-laki datang ke majlis tersebut bukan untuk zikir tujuannya, tapi li hajatin, karena ada satu hajat, ada satu keperluan yang ia ingin berjumpa dengan salah seorang yang zikir di majlis tersebut. Jadi malaikat ini seolah-olah bertanya kepada Allah, ya Allah, tadi Engkau mengatakan Engkau telah ampunkan orang-orang yang berzikir membesarkan asma-Mu, tapi ya Allah, ada seorang laki-laki yang hadir ke majlis tersebut bukan karena ingin zikir ya Allah. Dia datang kebetulan ke masjid, ke tempat zikir tersebut karena ada keperluan, karena ada hajat tertentu yang hajat tersebut di luar dari hajat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Lantas Allah berfirman, mereka adalah suatu kaum majelis yang tidak ada kesengsaraan bagi temannya. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan, walaupun laki-laki tadi mampir ke majelis zikir itu niatnya bukan zikir kepada Allah, tapi karena ada suatu hajat, satu keperluan, tapi karena dia dekat dengan majelis zikir, datang ke majelis zikir tersebut, hampir ke majelis zikir, maka kata Allah, aku pun mengampunkan dosanya. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika ada orang yang dekat dengan ahlul zikir, ketika kita memiliki teman yang mereka senantiasa lisannya basah dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tak pernah lepas lisannya daripada mengagungkan Allah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan alhamdulillah, yang keluar dari lisannya adalah kalam-kalam yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan caci maki, bukan sumpah serapah, bukan hinaan dan seterusnya. Lisannya basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita punya teman yang senantiasa berzikir, maka kita pun akan mendapatkan faedahnya. Sekalipun kita hanya singgah ke tempat mereka berzikir, maka dengan singgah itu pun Allah akan ampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya kita memiliki teman, memiliki sahabat, memiliki orang dekat yang baik, yang saleh. Karena sesungguhnya ya, teman yang baik itu langsung atau tidak langsung, ya, sadar atau tidak sadar, akan memberikan pengaruh yang baik kepada diri kita. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, yang jangankan zikir lisannya, kalaupun dia kemudian ya berkata-kata yang keluar tuh caci, makian, bahkan mohon maaf mungkin kata-kata yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutnya adalah sesuatu yang berada di kebun binatang sebagai contoh, cacian, sumpah serapah. Ya, maka suka tidak suka, langsung tidak langsung, sering kita mendengar sumpah, sering kita mendengar cacian, sering kita mendengar makian, maka itu pun akan dapat mempengaruhi jiwa kita. Ya, mungkin pertama kita mendengar cacian, mendengar makian, mendengar perkataan kotor, mungkin pertamanya kita akan merasa tidak nyaman, kita akan kaget, kita akan terkejut. Tapi lambat laun kalau sering kita berteman dengan orang-orang yang selalu mohon maaf, berkata kotor, berkata keji, maka lambat laun kita mungkin merasa biasa-biasa saja, enggak lagi merasa aneh dengan perkataan yang kotor tersebut. Kenapa? Karena sudah mulai terbiasa seiring dengan berjalannya waktu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya baginda alaihi salatu wassalam membuat sebuah ilustrasi perumpamaan tentang bagaimana teman tersebut akan mempengaruhi karakter seorang manusia. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari? Apa kata Nabi? "Mathalul jalisis salih wal jalisis su'." Ya. Adapun perumpamaan, ya, seorang teman, seorang sahabat, seorang rekan duduk as-salih yang baik, wal jalisis su', dan teman yang tidak baik, teman yang jelek, teman yang buruk. Jadi Nabi membuat ilustrasi, mengkomparasikan perbedaan antara teman yang baik dan teman yang tidak baik. Bagaimana perumpamaannya? Maka Nabi mengatakan, kamathali sahibil miski wa kiril haddad. Teman yang baik dan teman yang tidak baik itu sama seperti
Ya, sahibil miski, teman yang baik kata Nabi sama ibarat orang yang menjual minyak wangi. Teman yang baik itu sama seperti orang yang menjual parfum kerjanya. Adapun teman yang tidak baik sama seperti wakiril haddad, yaitu orang yang tugasnya menempa besi, tukang besi, pandai besi. Tapi tentu ya, hadis ini tidak mengatakan bahwa orang yang bekerjanya berhubungan dengan menempa besi, membuat pedang, membuat pisau dan seterusnya dalam pekerjaan yang tidak baik, bukan itu maksudnya. Tapi ini ilustrasi perumpamaan ya, bahwa orang yang buruk, sahabat yang buruk itu sama seperti orang yang pandai besi. La ya'damuka min sahibil miski. Ya, apa kata Nabi? Adapun temanmu yang mereka berjualan minyak wangi, ya, maka apabila engkau berteman dengannya, dekat dengan orang penjual parfum, penjual minyak wangi, yang pertama imma tashtarihi. Ya. Yang pertama yaitu apakah kemudian kamu membeli minyak wangi itu darinya. Jadi kita punya teman, punya sahabat yang menjual parfum kerjanya, ya, profesinya menjual minyak wangi. Maka dua kemungkinan. Yang pertama kita membeli minyak wanginya, ya, karena kita suka dengan baunya, kita senang dengan wangiannya, kita beli. Ketika kita beli maka sudah barang tentu kita memakainya dan tubuh kita pun ikut wangi, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita pun merasakan nyaman dengan keberadaan kita. Adapun kemungkinan yang kedua, kalaupun kita tidak membelinya, tapi karena kita duduk dengan orang yang menjual minyak wangi, maka sudah pasti kita pun merasakan nyaman, mendapatkan bau harum di sisinya. Artinya apa? Berteman dengan penjual minyak wangi maka tidak ada ruginya. Kita membeli kita untung, tak beli pun kita untung. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan bau yang nyaman, bau yang wangi, yang sedap. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau wakirul haddad. Adapun ketika kita berteman dengan pandai besi, orang yang tugasnya menempa besi, maka sudah pasti dia akan ada di dekatnya api yang berkobar, ya, api yang besar. Karena untuk melembutkan besi maka dia butuh api dengan kepanasan sekian derajat untuk bisa kemudian menempa besi tersebut, apakah menjadi pedang, menjadi tombak, panah dan benda-benda yang lainnya. Maka kalau kita berteman dekat dengan tukang besi, ya, yuhriqu badanaka. Yang pertama, kalau kita terlampau dekat mungkin akan terbakar badan kita. Akan kita rasakan panasnya tungku api tersebut. Ya, karena besarnya api tersebut, karena panasnya api tersebut. Au thawbaka, atau mungkin kalau enggak tubuh kita yang panas, yang terbakar, mungkin pakaian kita akan merasakan panas dan ikut terbakar. Atau yang ketiga, au tajidu minhu rihan khabithah. Kalaupunlah tidak terbakar pakaian kita, tidak panas tubuh kita, pasti kita akan merasakan betapa tidak enaknya bau besi yang dibakar tersebut. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan, membuat ilustrasi agar kemudian kita paham, ya, bagaimana keuntungan memiliki sahabat, memiliki teman yang baik. Sama seperti kita berteman dengan penjual parfum, kita beli kita untung, wangi tubuh kita, tak kita beli pun duduk kita di sampingnya, kita pun dapat merasakan wanginya, wangian tersebut, dapat merasakan nyamannya. Adapun apabila kita memilih teman yang jauh dari Allah, yang banyak maksiatnya, ya, yang banyak cacian dari lisannya, carut marut dari lisannya, sama seperti kita dekat dengan tukang besi. Kalau tidak, kita akan mendapatkan panas dan terbakar. Minimal kita akan merasakan bau yang tidak nyaman di hidung kita. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini memberikan motivasi kepada kita bahwa dalam hidup ini harus pandai-pandai kita mencari teman. Ini intinya. Pandai-pandai kita mencari teman.
Kadang-kadang sebaik apapun kita, sekuat apapun iman kita, kadang-kadang apabila kita berada di lingkungan yang tidak baik, alih-alih kita yakin mungkin akan memberikan warna kepada mereka, justru yang kadang atau bahkan sering terjadi adalah kita yang menjadi tidak baik. Kenapa? Karena ikut tradisi mereka, ikut kebudayaan mereka. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud, apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang manusia itu akan sesuai dengan perilaku, keyakinan, tradisi, kebiasaan khalilihi, sahabatnya. Jadi seorang sahabat, seorang manusia itu tengok siapa teman dekatnya. Siapa teman dekatnya sehari-hari. Kalau teman dekatnya itu tidak baik, sering mohon maaf bermaksiat, sering berlaku zalim, maka besar kemungkinan sahabat dekatnya itu melakukan perkara yang sama. Atau minimal dia mendiamkan sahabatnya ketika melakukan maksiat tersebut. Karena kalau orang melihat orang berlaku maksiat, sementara dia diam, tentu berarti dia seolah-olah restu, ridho dia dengan maksiat tersebut. Tapi kalau orang tak mau menerimanya, maka pasti dia akan mengingatkan, atau kalau tidak bisa diingatkan, mungkin dia akan meninggalkan kawannya. Kenapa? Takut ternodai imannya. Maka kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang manusia itu warnanya, coraknya itu sama seperti corak atau warna, kebiasaan, adat istiadat, karakter sahabat dekatnya. Maka Nabi pun berpesan, falyanzur ahadukum mayyukhalil. Hendaklah setiap muslim, besar kecil tua muda, falyanzur, lihat, mayyukhalil, siapa yang kamu temani, siapa sahabatmu, siapa kawanmu, siapa handai taulanmu. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Allahu Akbar, luar biasa. Nabi SAW saking detailnya agama ini, bahkan mengajarkan kita kalau berteman tuh lihat siapa temanmu. Kata Nabi paham bahwa seseorang itu pasti akan terwarnai, pasti akan terpengaruhi oleh sahabat dekatnya. Cepat atau lambat, makanya ada istilah su'ul khuluq yu'di, bahwa akhlak yang buruk itu menular. Kebiasaan yang buruk itu dapat menular. Bukan cuma virus penyakit yang menular, tapi tradisi, perangai, tingkah laku, sikap yang buruk itu dapat menular kepada orang yang ada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pepatah Arab juga disebutkan as-sahibu sahibun, bahwa sahib sudah menjadi bahasa Indonesia, sahib saya, sahib ane, sahib ana. As-sahibu sahibun, bahwa sahib, bahwa teman itu sahib, dia akan dapat menarik kita, mewarnai kita. Kalau kita berteman dengan yang baik, maka tentu kita akan terikut-ikut dengan kebaikannya, lambat laun, suka tidak suka, pelan-pelan, sadar tak sadar, kita akan terpengaruh dengan kebaikannya. Minimal kita segan apabila berbuat yang tidak baik di hadapan teman kita ini. Segan kita hormati. Kemudian dalam pepatah lain juga disebutkan, yuzannu bil mar'i ma yuzannu biqarinihi. Seorang manusia akan dipersepsikan, seorang laki-laki ataupun wanita akan dipersepsikan, akan diasumsikan, akan dianggap sebagaimana orang menganggap kepada kawannya. Ini kawannya ini tukang main sekian-sekian, dia adalah orang night club, dia adalah orang yang suka pasang judi, dan dia berteman dengan si fulan, maka besar kemungkinan dia juga sama seperti dia. Ini adalah asumsi, persepsi manusia yang payah kita merubahnya, otomatis. Makanya kalau kita ingin mengenal seorang manusia, seorang muslim ataupun muslimah, lihat siapa kawan dekatnya, dengan siapa dia sering duduk, dengan siapa dia sering berteman. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang luar biasa, dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, sering baca Al-Quran, sering murajaah, sering puasa, rajin tahajudnya, rajin sunnahnya, maka besar kemungkinan temannya itu adalah orang yang baik, sama seperti dia pun adalah orang yang baik. Kemudian juga disebutkan, nazrul mu'mini ilal mu'mini yajlu al-qalba.
Ini disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala. Siyar A'lam An-Nubala. Apa kata beliau? Nazrul mu'mini ilal mu'mini yajlul qalba. Imam Az-Zahabi mengutip kalam Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Nazrul mu'min ilal mu'mini yajlu al-qalba. Bahwa tatapan pandangan seorang yang beriman kepada Allah kepada orang beriman yang lainnya itu akan mengilapkan hati, membersihkan hati, ya. Maka terkadang kita timbul takjub apabila ada melihat orang yang luar biasa, ya, solehnya luar biasa, baik tata keramanya, santun anaknya, ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa kemudian yang menjadi faedah, menjadi manfaat kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik? Berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang pertama, teman tersebut akan mengingatkan kita apabila kita berlaku salah. Gak akan mungkin kita diingatkan oleh teman kita kalau seandainya teman tersebut salah, teman tersebut bermaksiat, teman tersebut jauh daripada Allah. Bagaimana mungkin dia akan mengingatkan kita? Kalau teman itu sering berbohong, dia seorang yang korupsi, koruptor, bagaimana diingatkan kita untuk tidak korupsi? Dia sendiri pun korupsi. Bagaimana kita berharap diingatkan oleh sahabat kita agar tidak zalim, padahal kita kenal bahwa dia adalah orang yang terkenal kezalimannya? Maka berteman dengan orang yang baik akan membantu kita, ya. Apabila kita salah, maka dia akan senantiasa mengingatkan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Unsur akhaka zaliman au mazluma. Apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, unsur akhaka zaliman au mazluma. Kalau engkau punya saudara, punya teman, tolong temanmu. Yang pertama, kapan kita harus menolong kawan kita? Yang pertama, zaliman. Kalau ada kita punya teman zalim, dia luar biasa jahatnya, kata Nabi, tolong dia. Kemudian au mazluman, kalau dia engkau punya teman mazluman. Kalau yang pertama temanmu orang yang zalim, lalu engkau punya lagi teman yang lain yang mazlum, yang dizalimi, yang dianiaya. Unsur akhaka, sama kata Nabi, tolong temanmu tersebut. Maka sahabat pun bertanya, faqala rajulun ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman. Ansuruhu idza kana madluman. Sahabat ini pun bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau perintahkan kami untuk menolong sahabat yang zalim atau mazlum. Ya Rasulullah, kalau seandainya ada teman kami yang dizalimi, yang dianiaya, wajar kami akan tolong dia. Afara'aita idza kana zaliman. Lalu bagaimana cara kami menolong teman padahal dia zalim? Bagaimana cara menolong orang yang zalim ya Rasulullah? Kaifa ansuruhu, bagaimana cara kami menolong orang yang zalim tersebut? Maka baginda alaihi salatu wassalam pun berkata, qala tahjuzuhu au tamna'uhu minadh zulmi. Cara menolong orang yang zalim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mencegah kezaliman. Hentikan dia dari berbuat zalim, jangan dibiarkan. Dilema kita hari ini adalah apabila punya teman yang salah, sulit kita mengingatkannya karena teman dekat kita. Nggak enak hati untuk mengingatkannya karena dia teman kita. Padahal teman yang sejati itu sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka, kata Imam Ali ibnu Abi Thalib. Temanmu itu bukan orang yang selalu membenarkan cakapmu, membenarkan perkataanmu. Karena hari ini, karena berteman dekat dengan seseorang, apapun yang dikatakan oleh sahabatnya semua benar. Walaupun tahu itu salah, tetap dibenarkan atau didiamkan, tidak diingatkan. Padahal kalau kita mengaku sahabat sejati, teman fillah karena Allah, apabila ada yang salah wajib kita mengingatkannya. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita punya teman yang baik, tolong dia dengan kebaikannya. Punya kita teman yang tidak baik, maka tolong pula dengan cara memberhentikannya, mengingatkannya agar tidak tetap berlaku
buruk tersebut. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa disampaikan dengan keterbatasan waktu, ya. Ada begitu banyak keutamaan yang Allah titipkan bagi orang yang berteman dengan orang yang baik. Di antaranya tadi yang pertama, dia akan mengingatkan kita untuk senantiasa berlaku baik. Salah kita, dia akan ingatkan. Yang kedua, teman yang baik tersebut akan senantiasa mendoakan kita selalu, ya, dalam doa-doanya. Kemudian yang berikutnya, teman yang baik tersebut, ya, kelak akan dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan kita. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan kelak dengan teman yang dia sayangi, yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam. Khulasah atau kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, yaitu pentingnya memiliki sahabat yang baik. Sahabat yang baik tersebutlah yang akan membawa kita senantiasa ingat kepada Allah dan yang akan menggiring kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat dengan siapa kita berteman. Kalau ada teman kita yang tidak baik, bukan otomatis kemudian diputuskan, tapi diingatkan, ya, dikoreksi, ya, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam wa jazakumullahu barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.